Allah menyebut dua mata Nabi Muhammad. Fa inna ma yassarnahu bilisanika, hanya saja Allah memudahkannya dengan lisan engkau hai Muhammad. Lisan Muhammad pun disebut Allah. Wala taj'al yadaka, jangan kamu jadikan tangan engkau, tangan Nabi kita disebut Allah. Alam nasrah laka sadrak, adakah tidak kami lapangkan bagi engkau hai Muhammad sadrak, dada engkau. Dada Nabi kita pun disebutkan Allah. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbik, turun dengannya oleh Jibril ala qalbik, atas hati engkau. Jadi satu persatu anggota Syekh Abdullah tadi menanya batakun lawan orang-orang yang datang dari ahli Hadramaut, dan beliau berkata bagi orang-orang yang datang dari Hadramaut, khabbiruni anis sayyidi Ahmad bin Umar bin Sumaid ma hamaluhu wa ma sya'nuh, kabarkan kepadaku tentang Sayyid Ahmad bin Umar bin Sumit, apa amaliyah sidin dan apa keadaan sidin. Fa inni lam ajtami' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wa asma'uhu, melainkan aku mendengar Nabi yamdahuhu, memuji Sayyid Ahmad tadi kasiran, seringkali. Setiap kali aku bertemu Rasulullah pasti memuji tentang Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Apa gerangan amaliyahnya Habib Ahmad itu sehingga seringkali dipuji oleh Rasulullah? Wa yusni alaihi sana'an azima, memuji Nabi atas beliau Ahmad bin Umar bin Sumit tadi pujian yang besar. Jadi bila ada datang orang Hadramaut takuni sidin, nang apa garang amalannya Habib Ahmad itu? Karena Nabi selalu memuji lawan sidin itu. Faqila lahu, dikatakan orang bagi Syekh Abdullah tadi, sya'nuhu wa daidanuhu, keadaannya Habib Ahmad bin Sumit tadi dan kebiasaan beliau ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah, wal amru biha, dan memerintahkan orang dengan dakwah. Jadi amalian sidin, kesukaan sidin itu dakwah. Di mana ada bertemu orang dakwah, mengajak orang kepada Allah. Qala, berkata Syekh Abdullah, walihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yuthni alaihi. Karena inilah Rasulullah mencintainya Sayyid Ahmad tadi dan memuji atasnya, karena orangnya suka dakwah kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu bi hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus pada ini umat atas ujung tiap-tiap 100 tahun orang yang memperbaharui baginya akan agamanya. Memperbaharui baginya umat akan agamanya umat. Jadi setiap di akhir abad itu Allah ada mengutus manusia yang menjadi pembaharu Islam, yang menjadi orang yang paling bermanfaat, orang yang paling alim, orang yang paling dikagumi, diikuti di seluruh dunia. Setiap di ujung 100 tahun itu ada manusia dijadikan Allah seperti itu. Qala ulama, berkata ulama, bisyarti ayyakunal mab'uts, dengan syarat bahwa adalah orang yang diutus itu ala ra'sil mi'ati, atas ujung 100 tahun, rajulan laki-laki, masyhuran yang dikenal, ma'rufan dikenal, musyaran ilaih yang diisyaratkan kepadanya.
wa antang qadiyal mi'atu wa huwa masyhur, dan bahwa habis masa 100 tahun dia orang itu masih terkenal. Wala yakunul mujaddidu, dan tidak adalah itu mujaddid. Ngarannya mujaddid, orang tuh paling alim di seluruh dunia. Jadi rujukannya ulama-ulama dunia ke situ datangan. Nah, orangnya itu tidak boleh tidak mesti aliman alim. Bi jami'il ulumid diniyah, dengan sekalian ilmu-ilmu agama, az-zahirah wal batinah, baik ilmu zahir maupun batin. Wa ayyakuna jami'an likulli fan, bahwa orang itu menghimpunkan tiap-tiap pak ilmu. Pak ini hebat, pak tafsir hebat, pak hadisnya hebat, fikihnya hebat. Wa ayya'umma nafuhu, dan bahwa umum memberi manfaatnya dia ahlaz zaman, akan orang yang sezaman beliau. Wa ayyakuna, dan bahwa adalah dia min ahli baitil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala qaulin, menurut satu kaul orangnya itu mesti daripada zuriatnya Rasul. Menurut satu kaul yang lain kada mesti daripada zuriatnya Rasulullah. Wa qad jaa dzalik fi hadis intaha dzakarahu al-Habib Ali bin Hasan al-Attas bil Kirtas. Faidatun hadhi faidah anil Imam Ahmad ibn Hanbalin annal mab'utsa fil mi'atil ula Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang diutus Allah pada abad pertama untuk menjadi mujaddid tadi, yaitu Umar bin Abdul Aziz Khalifah. Wa ala ra'sil mi'ati tsaniyah, di abad yang kedua, orang yang diutus Allah sebagai mujaddid Islam Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Wa zakaru, dan menyebutkan lagi ulama ala ra'sil mi'ati tsalisah, di abad yang ketiga yang menjadi mujaddid Islam Abul Hasan al-Asy'ari, tokohnya ilmu tauhid, Abul Hasan al-Asy'ari. Warabi'atu, sedangkan di abad yang keempat fihi khilaf, ada perbedaan pendapat ulama, ada mengatakan si A, ada mengatakan si B, ada mengatakan si. Walam yakhtalifin naqlu, dan tidak berselisih nukilan bil Imamil Ghazali, pada Imam Al-Ghazali, annahul mujaddidu, bahwa beliau itu adalah seorang mujaddid ala ra'sil mi'atil khamisah, atas abad yang kelima. Nah, untuk abad yang kelima ulama-ulama sepakat bahwa orang yang paling alim, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada umat Islam adalah Al-Imamul Ghazali. Wa dzakara dzalik, dan menyebutkan akan yang demikian oleh Al-Habibu Ahmad ibnu Zain Al-Habasyi fi Syarhil Ainiyah. Tsumma qala, kemudian berkata lagi Habib Ahmad bin Zain, wala syakka, tidak ragu-ragu, wala irtiyaba, tidak bimbang, anna Syekh Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu an mujaddiduddin wa muhyil iman bi qurubil muslimin biizni rabbil alamin, intaha. Nah, menurut Ahmad bin Zain Al-Habasyi ini bahwa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu termasuk mujaddid juga di abad itu, pembaharu agama, menghidupkan iman di hati kaum muslimin dengan izin Tuhan semesta alam, intaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatilun 'alal haqq, senantiasa sekelompok dari umatku mereka berperang membela kebenaran, zahirin, mereka menang, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
Fayanzilu Isa bin Maryam, turun Nabi Isa. Fayaqulu amiruhum, berkata pemimpinnya kaum muslimin tadi, ta'ala salli lana, hai Nabi Isa, kemari sembahyanglah engkau bagi kami. Fayaqulu, berkata Isa, la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara, bahwa sing sebagian kamu atau sebagian pemimpin. Takrimatullah, kemuliaan dari Allah, hadhil ummah, bagi ini umat. Qala al-Imam An-Nawawi fi syarhi Muslim ala al-haditsil madhkur, wa amma hadhihi ta'ibah, siapa dimaksud Nabi dengan ini kelompok? Ujar Nabi senantiasa satu kelompok dari umatku. Siapa kelompoknya itu? Faqala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, hum ahlul ilmi, mereka itu adalah ulama. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal, ujar Hambali, illam yakunu ahlal hadis, jikalau tidak mereka itu ahli hadis, fala adri, maka aku tidak tahu manhum, siapa mereka itu. Kalau Imam Bukhari maksudnya kelompok itu adalah para ulama, sedangkan mazhab Imam Hambali artinya kelompok di situ adalah ulama-ulama ahli hadis. Wa qala al-Qadiyat, Qadiyat berkata, innama arada Ahmad, menghendaki Imam Ahmad ahla sunnah wal jamaah, ialah orangnya ahli sunnah wal jamaah, wa may ya'taqidu, dan orang yang mengiktikadkan madhab ahli hadis, akan madhab ahli hadis. Summa qala al-Imam An-Nawawi, qultu wa yuhtamalu anna hadhihi ta'ifata, dimungkinkan pula bahwa ini kelompok mufarraqatun, dipisah-pisah, min anwa'il mu'minin, dari macam-macam orang beriman. Faminhum, setengah mereka, syuja'anun muqatilun, ada orang-orang yang berani yang berperang. Wa minhum, sebagian mereka, fuqaha muhaddithun, ahli fikih, ahli hadis. Wa minhum zuhadun, sebagian mereka orang-orang yang zuhud. Wa amirun bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Wa minhum ahlu anwa'il ukhara minal khair, dan sebagiannya lagi orang-orang yang bermacam-macam yang lainnya daripada kebaikan. Qala, berkata Imam Nawawi, wala yalzamu ayyakunu mujtami'in, dan tidak pasti bahwa kelompok itu berkumpul. Bal qad yakunu mutafarriqin, bahkan kadang-kadang mereka itu bertebaran bi aqtaril ardi, di penjuru-penjuru bumi. Summa qala al-Imam An-Nawawi, wa fi hadzal hadis, yakni qaulahu sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq, mu'jizatun, itu merupakan mukjizat, zahiratun, yang nampak, yakni lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ummatihi, pada umat beliau, ilal an, sampai sekarang ini. Wala yazulun, tidak hilang, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah, wa huwa qiyamus sa'ah, yaitu terjadinya hari kiamat. Qala Nawawi lagi, wa fihi dalilun, pada itu hadis dalil, likaunil ijma', bagi keadaan ijma' ulama itu hujjatan, hujjah, wallahu a'lam. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, zahirin ala man nawa'ahum, mereka itu menang atas orang-orang yang nawa'ahum, bahwa nawa'ahum bihamzatin ba'dal waw, nawa'ahum ay adahum, yang memusuhi mereka. Wa huwa nawa'a ma'khudun, diambil min na'a, wa na'au ilai ay nahadu, bangkit mereka lil qital, untuk berperang. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, fi adabin, pada adab yang bagi ayatahalla bihad du'at ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa fi sahihi Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, su'ila sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah an siyamil itsnain, tentang puasa di hari Senin. Faqala, beliau menjawab, dzalika yaumun wulidtu bihi, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan pada hari itu. Wa unzila alayya fihi nubuwah, dan diturunkan atasku pada hari Senin itu kenabian. Intah. Fa subhana man ja'ala maulidahu lil qulubi rabi'a, maha suci Tuhan yang menjadikan hari kelahiran Rasulullah itu bagi hati rabi'a, berbunga-bunga. Wa qala lisanu halihi syi'ra, berkata lisan hal Nabi syair, fa wajhi waz zamanu wa syahru wad'i rabi'un fi rabi'in fi rabi'i, maka bermula wajahku dan masa dan bulan dilahirkan aku. Wajahku rabi'un, laksana bunga, masaku pi rabi'in, pada musim semi, dan bulan kelahiranku pi rabi'in, pada Rabiul Awal. Wa baina maulidihi wa baina adama 5,500 sanah, antara kelahiran junjungan kita Rasulullah dan antara Nabi Adam 5.500 tahun. Jaraknya antara Nabi Adam lawan Nabi kita 5.500 tahun. Rawa dzalik, meriwayatkan yang demikian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wakila, dan dikatakan orang, gairu dzalik, bukan demikian. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Rasulullah makhtunan, dalam keadaan sudah disunat, sudah dikhitan. Ala mashtahara fil akhbar, atas yang masyhur di dalam hadis-hadis. Rawahu Abu Nuaim wal Khatib wa Ibnu Asakir wa Tabarani, bal qala Tabarani bitawaturihi, dengan mutawatir, bahwa Rasulullah itu lahir sudah dalam keadaan bersunat. Warawa ba'duhum, ada lagi meriwayatkan sebahagian ulama, Nabi lahir kada bersunat. Ada juga anna jaddahu khatanahu yauma sabi, bahwa Kai Sidin yang menghitannya pada hari ke-7 kelahiran beliau. Wa ba'duhum, ada lagi pendapat pulang, annahu Nabi khutina, dikhitan, disunat, inda Halimah, di sisi Halimah Sa'diyah. Cuma yang masyhur, yang mutawatir, bahwa Rasulullah lahir sudah disunat itu. Wa asma'ul qur'aniyatu, nama-nama beliau yang ada dalam Quran, Muhammadun wa Ahmadu war rasulu wan nabiyyu wasyahidu wal basyiru wan nadhiru wal mubasyiru wal munziru wad da'i was sirajul munir war raufur rahim wal haqqu wal mubin wan nuru wa khatamun nabiyyin war rahmatu wan ni'matu wal musaddiqu wal mudzakiru wal muzammilu wal muddatsiru wa Abdullah wal Karim wal Hadi wa Taha wa Yasin, wa hiya sifatun lahu, sifat-sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yutlaqu alaiha, dan dipakaikan atas sifat-sifat itu asma, nama-nama beliau. Wa asma'uhu fil ahaditsis sahihah, adapun nama-nama Rasulullah pada hadis-hadis yang sahih, katsiratun ma'rufah,
Wa khasaisuhu, kekhususan Rasulullah, upridat bitasnif, disendirikan dengan dikarang li Suyuti bagi Imam Suyuti wa ghairi. Minha, setengahnya, annahu awwalun nabiyyin, bahwa nabi kita itu adalah merupakan awalnya para nabi. Wa awwalu man qala, dan awal orang yang berkata bala yauma alastu, Allah berkata, alastu birabbikum, adakah aku Tuhan, adakah aku Tuhan kalian? Orang pertama yang menjawab iya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali ajlihi, dan karena beliau, khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk. Wa kutiba ismuhu, ditulis nama beliau, alal aras, di atas aras, wal jinan, surga, was samawat, di langit-langit, wa jami'il malakut, dan sekalian di alam malakut, wa ma fihi, dan apa yang ada pada alam malakut. Wa ukhidal misaq ala nabiyyin bil iman bihi, dan diambil perjanjian atas para nabi-nabi dengan beriman dengan Nabi Muhammad, wa nasrih, dan menolongnya. Jadi para nabi-nabi yang lain-lain itu dijanji oleh Allah, andai kata ikam nanti bertemu dengan Nabi Muhammad, engkau wajib beriman kepadanya. Andai kata engkau bertemu dengan Nabi Muhammad, engkau wajib menolongnya. Itu dijanjikan oleh Allah. Wa bi anna lahu alfa ismin, dan bahwa bagi Rasulullah itu ada 1000 nama. Ngaran Nabi 1000 jumlahnya. Wa utiya lahu, dan didatangkan bagi Rasulullah kullal hasan wal ulu, seluruh kebaikan dan ketinggian, ila qaba qausaini au adna, sampai kepada derajat qaba qausaini au adna, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salatuhu, dan sembahyangnya Rasulullah bin nabiyyin wal malaikat. Nabi jadi imam, nabi-nabi lain mengikut beliau, malaikat mengikut beliau. Wa ru'yatuhu, dan melihatnya beliau li rabbih, bagi Tuhannya. Wa ta'yiduhu, dan diperkuatnya nabi kita bil malaikah, dengan malaikat. Wa annahu, nabi kita, imamun nabiyyin, imam para nabi, wal mursalin. Wa Adamu, dan Nabi Adam, wa mandunahu, dan orang-orang yang di bawah Nabi Adam, tahta liwa'ih, di bawah panji-panji Rasulullah. Wa bisyafa'at, Rasulullah dikhususkan dengan syafaat, was sajadat, dan sujud-sujud. Wa awwalu may yaqra'u babal jannah, beliau awal orang yang mengetuk pintu surga. Wa awwalu may yadkhulu, awal orang yang masuk surga. Wal kausaru, beliau diberi Allah kausar. Wal wasilatu, dan wasilah. Wala yutlabu minhu syahid, dan tidak dituntut daripada Muhammad syahidun, saksi, ala tabligh, atas menyampaikan. Kalau nabi-nabi lain dituntut, panggil Tuhan Nabi Nuh, hai Nuh, apakah kau sudah menjalankan tugas menyampaikan risalah? Ujar Nuh, sudah. Mana saksi engkau? Nah, Nuh mencari saksi. Musa dipanggil, wahai Musa, engkau sudah akan menjalankan risalah dalam dunia? Jar Musa, sudah. Mana buktinya, mana saksinya? Nah, sedangkan nabi kita di akhirat kada diminta Allah untuk mencari saksi seperti itu. Wa kullu sababin wa nasabin yang munkati'un illa sababahu wa nasabahu. Tiap-tiap sabab, tiap-tiap keturunan terputus, melainkan sebabnya Rasulullah dan keturunannya Rasulullah. Wa ummatuhu, umat Rasulullah, ghurrun muhajjalun, wajah dan tangannya bercahaya di hari kiamat. Simahum fi wujuhihim, tanda mereka itu ada di wajah mereka, min athari sujud, daripada bekas sujud, ila akhir ayat. Wa humus syuhada, umat Nabi Muhammad lah yang menjadi saksi alan nas, atas manusia. Nabi Nuh ditanya Allah, ikam sudahkah menyampaikan risalah dalam dunia? Sudah, jar Nabi Nuh. Ya Tuhan, mana saksinya? Itu umat Muhammad yang jadi saksi. Nah,
bukan umat Nabi Nuh yang dipilih sidin, umat Nabi Muhammad yang diangkat Nabi Nuh sebagai saksi yang menyaksikan bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan tugasnya dengan baik, dengan risalah. Nabi Musa ditanya, sudah menyampaikan risalah? Sudah. Mana saksi ikam? Umat Muhammad saksinya, kata Nabi Musa. Jadi umat Nabi Muhammad ini adalah merupakan sebaik-baik umat, asyuhada 'alan nas. Wa min khasaisihi, dan termasuk kekhususan Rasulullah, annal haqqa dzakara a'dha'ahu, bahwasanya Allah menyebutkan anggota-anggota tubuh beliau fitanzil dalam Quran. Jadi Allah dalam Al-Quran bukan hanya menyebutkan namanya Muhammad dinto atau namanya Rasulullah, bahkan satu persatu daripada anggota tubuh Rasulullah disebutkan Allah. Contohnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, sungguh kami melihat berbulak-baliknya wajah engkau pada langit. Artinya kami melihat, hai Muhammad, engkau seringkali wajah kamu itu menatap langit agar dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Baitullah. Allah menyebut wajhaka, wajah engkau. Dan lagi, wabila tamuddanna 'ainaika, wahai Muhammad, jangan kau panjangkan dua mata engkau. Allah menyebut dua mata Nabi Muhammad. Fa inna ma yassarnahu bilisanika, hanya saja Allah memudahkannya dengan lisan engkau, hai Muhammad. Lisan Muhammad pun disebut Allah. Wala taj'al yadaka, jangan kamu jadikan tangan engkau, tangan Nabi kita disebut Allah. Alam nasrah laka sadrak, adakah tidak kami lapangkan bagi engkau, hai Muhammad, sadrak, dada engkau. Dada Nabi kita pun disebutkan Allah. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbik, turun dengannya oleh Jibril, ala qalbik, atas hati engkau. Satu persatu anggota tubuh Nabi kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya Al-Quran, menandakan bahwa beliau orang yang paling dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hingga